Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah hari nikmatnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak pernah lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang ilmiah. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak. Perkenalkan, nama saya M. Aldun Fahmi. Saya di sini akan memberikan materi atau berceramah tentang rajin. Apa itu rajin? Kemudian definisi secara bahasa, secara ilmiah dan sebagainya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian rajin menurut bahasa. Dalam bahasa Indonesia, rajin berarti tekun, giat dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Orang yang rajin akan melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat, terus-menerus, dan tanpa malas. Istilah ini menggambarkan sikap seseorang yang disiplin dan tekun dalam mencapai tujuan. Kemudian pengertian rajin dalam istilah Islam. Dalam istilah Islam, rajin merujuk pada sikap tekun dan giat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hal ini mencakup ketekunan dalam beribadah, bekerja, menuntut ilmu, dan berbuat kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak malas, melainkan berusaha dengan maksimal dalam setiap aktivitas yang bermanfaat. Dalam konteks ini, rajin juga mencakup kesungguhan dalam mengikuti ajaran agama seperti sholat, puasa, sedekah, dan berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berarti sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja keras, tekun, dan tidak malas. Ketekunan dalam Islam diharapkan untuk mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan baik dalam kehidupan maupun dalam akhirat. Ayat yang membahas mengenai rajin yaitu surat At-Taubah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasayyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa turadduna ila arifil ghaib wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallahul adzim. Yang artinya, katakanlah beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalmu itu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang beriman, dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini mendorong umat Islam untuk terus beramal dan bekerja dengan baik, karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat hasilnya. Pada akhirnya semua amal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa amal yang baik dan rajin akan diperhatikan dan dihargai oleh Allah. Selanjutnya ada rajin menurut para ulama. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengajarkan bahwa sikap rajin atau tekun adalah bagian dari adab seorang muslim. Ia menekankan bahwa seorang muslim harus memiliki niat yang benar dan tekad yang kuat dalam beribadah dan bekerja. Rajin dalam beribadah adalah bagian dari tanda cinta kepada Allah, dan ketekunan dalam berusaha adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebutkan pentingnya ketekunan dan keuletan dalam beramal. Menurutnya, seorang muslim yang rajin dalam menjalankan kewajiban ibadah dan kebaikan lainnya akan mendapatkan keberkahan hidup
Imam Nawawi juga menekankan bahwa rajin dalam beribadah dan bekerja adalah bagian dari kehidupan yang penuh dengan amal soleh. Yang terakhir, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarij al-Shalikin menjelaskan bahwa ketekunan dalam beribadah dan bekerja adalah bentuk dari kesungguhan seorang hamba dalam meraih ridho Allah. Ia mengaitkan ketekunan dengan motivasi spiritual, di mana seorang yang rajin dalam beribadah dan bekerja adalah orang yang memahami nilai waktu dan manfaat amal. Ia berpendapat bahwa rajin bukan hanya sekedar bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan ikhlas dan penuh perhatian kepada Allah. Ini adalah contoh penerapan sikap rajin dalam Islam. Rajin, yang pertama adalah rajin dalam beribadah. Seorang muslim yang rajin akan rutin melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran dan berzikir. Selain itu, dia juga rajin dalam menjalankan amal sunnah seperti puasa, sunnah, sholat tahajud, dan sedekah. Itu rajin dalam beribadah. Yang kedua, rajin dalam menuntut ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim yang rajin akan terus belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, agar bisa bermanfaat baginya dan masyarakat. Rajin dalam bekerja. Islam mengajarkan bahwa bekerja dengan rajin dan tekun adalah bagian dari ibadah. Bekerja dengan ikhlas adalah bagian dari ibadah. Seorang muslim yang rajin dalam pekerjaannya tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memperoleh rezeki yang halal dan memberi manfaat kepada orang lain. Rajin dalam beramal sosial. Sikap rajin juga tercermin dalam kegiatan sosial seperti membantu orang membutuhkan, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, serta melakukan baksos di lingkungan-lingkungan tertentu. Seperti itu. Itu contoh penerapan sikap rajin. Materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah istiqomah. Pengertian istiqomah menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, istiqomah berasal dari kata qoma yang berarti berdiri atau tegak. Istiqomah sendiri berarti tetap teguh, berdiri tegak atau lurus. Dalam konteks ini, istiqomah merujuk pada kesungguhan dan keteguhan seseorang untuk tetap menjalankan jalan yang benar dan lurus. Pengertian istiqomah dalam istilah Islam. Dalam istilah Islam, istiqomah berarti tetap teguh dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam aspek akidah, ibadah maupun akhlak. Meskipun dihadapkan pada berbagai ujian dan tantangan hidup, istiqomah adalah kesetiaan untuk tetap berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Istiqomah dalam Islam juga mencakup kebutuhan atau keteguhan hati dalam menjaga keimanan, tidak mudah goyah oleh godaan, dan terus berusaha menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Dalil mengenai istiqomah yaitu ada pada surat Al-Fussilat ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini menjelaskan kepada orang-orang yang tetap teguh dalam iman dan amal soleh, tidak ada kekhawatiran atau kesedihan yang akan mereka alami, karena mereka berada dalam perlindungan dan rahmat Allah. Kemudian para ulama juga membahas mengenai istiqomah ini. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa istiqomah adalah sikap tetap teguh dan konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Istiqomah mencakup kesabaran dalam menghadapi cobaan dan keteguhan dalam menjaga prinsip hidup sesuai dengan syariat Islam.
Ada lagi ulama yang membahas tentang istiqomah, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengartikan istiqomah sebagai keteguhan hati untuk tetap berjalan di jalan yang lurus atau jalan Allah, dengan penuh ketekunan dan tanpa menyimpang sedikit pun, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun akhlak. Istiqomah bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah. Ulama yang ketiga yang membahas tentang istiqomah adalah Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menyebutkan bahwa istiqomah adalah salah satu sifat utama orang-orang yang bertakwa. Orang yang istiqomah selalu menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah, serta tidak mudah digoyahkan oleh godaan dunia dan kesulitan hidup. Mereka akan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan tidak mudah tergoda. Oke teman-teman, makasih banyak. Sekiranya itu saja pembawaan materi atau ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata atau ada pengertian yang mungkin kurang menjelaskan dari materi tersebut. Saya mohon maaf dan berterima kasih pada dosen Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan akhlak. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.